tiga kecerdasan yang ini jika digabung semuanya itu menjadi satu power yang powerful gitu, sesuatu yang powerful di kehidupan. Dan ini sebenarnya mungkin belum sepenuhnya diterapkan di sistem pendidikan di Indonesia terutama ya, tapi mungkin di luar sudah. Jadi di kita ini meskipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebahagiaan, salam yang indah-indah. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Yaheri Vandaru di channel Sinau Urip. Ya, channel yang membahas tentang cerita, hikmah kehidupan, dan mungkin beberapa diskusi yang mungkin bisa jadi menarik ya, jikalau teman-teman pengen berkomentar di bawah. Jadi ini memang sebenarnya disclaimer, bukan tentang ajaran atau tentang doktrin atau tentang yang memberikan pengaruh. Enggak, ini hanya wadah gitu, hanya wadah atau wahana untuk kita di masa depan mungkin bisa berdiskusi, saling mengisi dan saling berbagi lah, kira-kira seperti itu. Dan ini emang kebanyakan ya saya ambil dari pengalaman saya pribadi, kemudian cerita teman-teman, dan mungkin bisa jadi dari inspirasi atau intuisi seperti itu. Baik, kali ini saya pengen nerusin pembahasan sebelumnya, yaitu tentang otak kanan, otak kiri ya. Jadi tentang kesadaran berpikir dan atau digunakan oleh pikiran. Tapi di sini mungkin lebih spesifik, jadi lebih ke arah intelektualitas ya. Bukan intelektualitas, maksudnya aspek keseluruhan itu gitu. Kalau kemarin kita bahas kan antara berpikir dan digunakan pikiran itu kan lebih ke apa yang kita kerjakan dan di luar pikiran itu gitu. Lalu yang kedua adalah komposisi kanan dan kiri ini sebagai kecerdasan intelektualitas yang berupa lebih ke intelektualitas ya, yang berupa atau IQ yang berupa kecerdasan analitik, problem solving ya, lebih ke logika. Lalu yang kedua lebih ke rasa, empati, dan seni, itu kanan dan kiri ya, kiri dan kanan ya. Nah sekarang mungkin lebih lengkap lagi aspeknya, yaitu saya pengen membahas tentang tiga kecerdasan yang ini jika digabung semuanya itu menjadi satu power yang powerful gitu, sesuatu yang powerful di kehidupan. Dan ini sebenarnya mungkin belum sepenuhnya diterapkan di sistem pendidikan di Indonesia terutama ya, tapi mungkin di luar sudah. Jadi di kita ini meskipun ada penerapan, tapi saya rasa ini belum semestinya gitu. Nah jadi oke, kita langsung aja. Jadi tiga kecerdasan yang bisa membuat satu kehidupan ini harmoni. Jika setiap individu ini punya kesadaran ini, itu akan membuat kehidupannya lebih harmoni dan seimbang gitu. Jadi yaitu yang pertama adalah IQ atau kecerdasan intelektual, yang mana kemarin sudah dibahas, yaitu tentang kecerdasan otak kanan dan otak kiri, yang mana dominan mana gitu ya, bisa jadi yang kanan aja, yang kiri, atau mungkin dua-duanya. Lalu yang kedua adalah kecerdasan emosional atau EQ, jadi EQ ya. Emosional ini ya terkait dengan, sebenarnya ini yang mungkin posisinya itu kayak kemarin saya cerita, emosional itu sebenarnya tetap di kanan ya. Jadi kecerdasan emosional itu di dominan otak kanan, cuman mungkin getaran energinya, titik-titik energinya itu ada di sini gitu. Jadi kemarin kan saya bilang 7 pusat energi, yaitu cakra sebenarnya. Jadi mayoritas itu ketika berpusat di sini, di dada. Kenapa kok kalau orang sedih, seneng itu selalu adanya rasanya di sini, itu karena pusat energinya ada di sini. Nah, saya rasa sih ini hanya opini saya, mungkin bisa benar bisa salah, tapi kalau yang kanan itu terkaitnya di sini gitu. Jadi di perasaan itu muncul empati, emosional. Jadi emosional itu bukan emosi tentang marah ya. Emosi itu artinya ya energi emotion. Emosi bisa positif bisa negatif. Kalau negatif kan amarah, kalau yang positif itu ya kebahagiaan, seperti itu. Jadi
kayaknya sih ya, ini kalau nggak salah itu yang kanan tuh terkait dengan sini gitu, ada rasa. Lalu yang bawah ini terkait dengan dorongan yang kiri itu terkait dengan dorongan apa, produktivitas atau kreativitas atau seks gitu ya. Intinya mungkin ini salah, tapi kurang lebih sih ini hanya opini saya. Nah itu yang kedua tadi, emosional, jadi kecerdasan emosional atau EQ ya. Apa sih EQ-nya itu, quotient ya kalau nggak salah, saya belum googling tadi. Kurang lebih seperti itulah, jadi kita ngomong bahasa Indonesianya aja. Lalu yang ketiga adalah ini yang mungkin paling penting ya, yaitu kecerdasan spiritual atau spiritual quotient tadi itu ya. Jadi apa tulisannya gimana sih? Ya intinya gitu, SQ. Jadi IQ, EQ dan SQ ini adalah tiga kecerdasan yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan supaya itu harmoni, seimbang. Nah ini rasanya itu memang di pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia ini harus ketiganya itu diterapkan secara seimbang, mulai dari dini ya, mulai dari anak-anak ya. Jadi nggak melulu tentang intelektualitas, tapi juga emosional dan spiritual ini memang sejak dini tuh harus terapkan. Nah yang mana ini tuh bisa mensikapi segala aspek kehidupan itu secara seimbang gitu. Jadi misalkan contoh seperti ini ya, yang terjadi di Indonesia ini pandangan saya aja sih, mungkin bisa disalah. Selama ini tuh di pendidikan di Indonesia itu hanya menitik beratkan kepada IQ. Mungkin ya segala macam tes pendidikan mau formal dan non formal itu masih menitik beratkan pada IQ. Jadi kecerdasan tentang tadi itu ya, otak kanan otak kiri ya, intelektualitas dan empati, seni. Mungkin IQ nih, mungkin sebenarnya begini deh, lebih cenderungnya gini, IQ ini dipandang hanya otak kiri gitu, terutama di Indonesia ya. Maksudnya tentang empati, tentang seni, rasa itu belum begitu difokuskan gitu. Jadi hanya yang penting anak-anak ini misalkan ya, anak-anak ini bisa baca tulis, bisa berhitung, bisa ya semacam itu gitu. Hanya ukuran nilainya tuh hanya di situ gitu. Dan ini yang membuat akhirnya ini menciptakan budaya kompetisi. Jadi memang apalagi di sekolah-sekolah ini selalu diidentifikasi dengan ranking ya. Tapi saya kurang tahu kalau di TK sih harusnya enggak ya. Kalau di SD apakah masih seperti itu? Di SMP saya juga. Tapi zaman saya dulu sih begitu, dan ini menyebabkan akhirnya ini nggak seimbang lah gitu. Jadi yang dominan kanan tentunya nggak bisa menikmati ini gitu. Jadi nggak seimbang. Tapi rasanya sekarang sih udah cukup bagus ya, meskipun memang yang dominan di rasa di kanan ini, di seni ini belum terlalu diekspos gitu. Tapi memang mungkin mayoritas memang manusia itu ada di otak kiri gitu. Karena memang di human design gitu, di human design itu kan sering disebut bahwa ada yang tipe generator. Generator itu memang tipe pekerja yang memang analitik, mathematically gitu. Mayoritas manusia itu memang banyaknya di human design-nya itu di generator. Tapi yang manifesting, ini kan manifesting bawah generator. Itu tuh memang yang gabungan itu atau yang manifestor itu sedikit gitu. Jadi memang makanya manusia itu menjadi satu entitas atau khalifah itu memelihara itu, karena yaitu berbuat seperti itu. Nah memang itu mayoritas seperti itu. Jadi nanti udah bahas belakangan deh kalau itu. Pokoknya kita balik lagi ke tentang IQ, EQ dan SQ ya. Jadi Indonesia itu terutama sistem pendidikannya itu masih difokuskan kepada IQ dibanding EQ dan SQ. Nah ini yang menarik ini sebenarnya, ini menurut saya aja sih. Jadi kalau kita membahas tentang kecerdasan dua ini, IQ dan EQ, itu tuh masih belum bisa seimbang ketika manusia itu di satu titik mengalami problem gitu, jadi masalah gitu. Jadi SQ atau kecerdasan spiritual itu akan digunakan ketika manusia itu sedang berada di titik bawah. Secara otomatis itu akan mempertanyakan. Nah ini kecerdasan SQ ini adalah spiritual, ini adalah tentang pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya aku ini siapa gitu, aku ini apa gitu, siapa diri ini. Nah itu adalah
mulai mempertanyakan tentang spiritualitas. Disitulah fungsi kecerdasan SQ. Ketika kita sudah bisa mempunyai kesadaran itu, lalu kita menggali lebih dalam, membongkarnya, itu akan timbul perasaan bahwa lah iya, aku ini bukan apa-apa sih, diri ini tuh bukan apa-apa. Nah, ketika kita sudah punya kesadaran itu, akhirnya ini lepas di sini. Jadi yang ini IQ SQ ya, IQ dan EQ itu udah di atas, jadi SQ di sini. Nah, kalau di titik pusat energi itu ada di paling atas yang warnanya putih keemasan, cakra, itu tuh udah di luar dari tubuh ini. Jadi itulah energi ketuhanan itu sendiri gitu. Energi yang di luar fisik ini yang bisa mempengaruhi semuanya. Jadi kita melepaskan itu, ibaratnya kayak kalau orang Jawa bilang itu mati sak jroning urip ya. Jadi kayak mungkin teman-teman kalau pernah denger cerita-cerita tentang total surrender atau berserah diri total, jadi mungkin bisa jadi saraf itu mati, itu nggak berasa. Bahkan ada sahabat Nabi yang dipanah aja nggak berasa. Itu kan berarti kan ketika sholat dipanah nggak berasa. Berarti kan itu sudah di luar vibrasi tubuh ini gitu, sudah keluar dan mati rasa, sarafnya nggak berasa, ketika dipanah nggak berasa, sholatnya masih tetap jalan. Jadi memang itu jasad itu digerakkan oleh energi murni, energi ketuhanan itu yang bahkan sampai mati rasa gitu. Nah ini sebenarnya hanya satu contoh. Ini ketika orang mengalami depresi atau mungkin titik bawah yang benar-benar belum bisa bangkit, nggak ada kekuatan untuk bangkit gitu. Itu kecerdasan spiritual ini itu sangat penting untuk dibangkitkan gitu, untuk diakses. Jadi bagaimana sih sebenarnya? Ya awalnya memang diawali dengan proses-proses mempertanyakan pertanyaan eksistensial, siapa diri, untuk apa. Nah setelah itu baru paham, sakjane ini aku bukan apa-apa gitu. Hanya kekuatan yang maha besar, yang maha semesta, yang maha tak terbatas inilah substansi yang ada di sini dan di luar. Nah setelah itu akhirnya manusia tuh akan muncul kesadaran acceptance yang tinggi gitu. Jadi menerima segala hal. Jadi tuh semua yang terjadi tuh biasa-biasa aja, dan memang bisa memaknai segala situasi, mau itu enak atau nggak enak, itu dengan hal yang biasa-biasa aja gitu, atau mungkin ya nggak terlalu berlebihan gitu ya, naik turunnya tuh nggak terlalu berlebihan. Dan ini salah satu hasil dari kesadaran tentang kecerdasan spiritual itu. Nah pada akhirnya dalam menjalani kehidupan, jika punya kesadaran spiritual itu, akhirnya kita ya sadar bahwa ini bukanlah apa-apa, bukan siapa-siapa, dan intinya itu bagian dari kehidupan ini. Ya akhirnya kita berbuat sesuatu yang berdasarkan, ya aku memang bagian ini, aku harus melakukan ini sesuai dengan kapasitas masing-masing. Misalkan sebagai ilmuwan gitu, ya aku melakukan ini tidak tanpa ekspektasi apapun, atau mungkin less expectation, jadi nggak berharap apa-apa. Jadi memang ya udah sesuai dengan otak kanan dan otak kiri, lalu install dengan kecerdasan spiritual itu menjadi ya sudah sebagaimana fungsinya manusia, seperti itu, sesuai kapasitas masing-masing, yang mana manusia ini adalah bagian dari ketuhanan itu sendiri, seperti itu. Inilah fungsi kecerdasan spiritual yang memang di waktu kecil ini emang sulit untuk diterapkan, tapi ya yang mana sih sebenarnya sih di negara kita ini sudah mulai mungkin di usia yang remaja ya, karena saya ngelihatnya sih tentang kecerdasan spiritual ini masih dikaitkan dengan agama gitu. Jadi kecerdasan tentang beragama, padahal bukan itu. Kalaupun kecerdasan tentang beragama, yang diajarkan titik beratnya itu lebih ke pemahaman tentang ketauhidan dan akhlak itu gitu. Jadi bukan tentang peraturan yang terlalu rumit lah gitu. Mungkin kalau anak-anak nggak apa-apa sih, mungkin masih harus disiplin, harus tahu dulu, tapi nanti berkembangnya usia mungkin di SMP ke SMA itu harus mulai diterapkan beragamanya ini lebih ke spiritual gitu, lebih ke kecerdasan spiritual. Jadi ini untuk menyeimbangkan ketika mereka sudah terjun ke kehidupan nyata gitu, sudah bukan sekolah lagi, itu sudah mulai paham aku harus seperti apa. Nah pengalaman saya sih memang hal seperti ini itu karena memang nggak diajarkan sejak di sekolah, tidak ada di sistem pendidikan. Jadi dapatnya itu ya memang
dapat sendiri gitu. Ketika kita banting jebret gitu kehidupan, lalu udah berantakan segala macam, barulah kita mempertanyakan semuanya itu gitu. Baru kita muncul kesadaran tentang kecerdasan spiritual itu. Baik, ini hanya ulasan sedikit ya, lanjutan tentang video sebelumnya. Semoga ini asik, mungkin bisa jadi bahan diskusi teman-teman. Kalau pengen tanya atau pengen bercerita, monggo silahkan di kolom komentar yang nanti mungkin bisa saya ulas kembali di sini. Baik, itu aja, semoga seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebaikan. Om Swastiastu.